Haleluya, shalom, shalom. Shalom Pak. Shalom Bang Heri. Apa kabar tahun ini Pak? Luar biasa, harus selalu bersemangat, bergairah karena ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Pastoral Message di tahun yang baru ini. Ya di bulan Januari, ya kita tahu bahwa sangat membutuhkan tuntunan Tuhan ya di tahun ini, dan hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang sangat dahsyat luar biasa. Tapi sebelum itu mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan kami akan sharing Tuhan tentang tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami di tahun ini. Untuk itu Tuhan lewat pesan pastoral ini Tuhan kami minta hikmat daripada Engkau, kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk kami terus mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib Tuhan di sepanjang tahun ini. Sehingga setiap kami para umat Tuhan boleh menjadi pemenang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya di tahun 2023 ini. Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengarkan pesan pastoral pada saat malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Pak, kita mendapatkan tuntunan Tuhan tahun ini lewat gembala senior kita ya. Benar. Karena lewat tuntunan itulah maka kita bisa menjalani sepanjang tahun ini ya kan. Benar, betul sekali Karena Pak. dengan tuntunan itulah kita dapat melakukan sesuatu yang Tuhan sudah mau siapkan ya. Karena kalau nggak ada tuntunan kita bisa jadi liar. Itu dia. Tuntunan itu kan visi. Visi, betul-betul. Firman Tuhan bilang kalau nggak ada visi menjadi liar lah. Oke, jadi rakyat. Ya, kita bersyukur di keluarga kita Rock Ministry ini ya. Lewat gembala senior kita diberikan tuntunan Tuhan Ya. untuk tahun 2023 lewat tema tahunan kita. Oke. Gitu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau menyampaikan bahwa tuntunan Tuhan lewat gembala senior kita lewat tema tahunan di tahun 2023 ini adalah dikatakan begini ya. Tema kita tahun ini adalah The Year of Empowering Grace. Amin. Ya. Mantap. Haleluya, haleluya. Jadi ini tema yang sangat luar biasa yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Ya, sebelum kita lebih lanjut ke sana kita bahas dulu Pak tentang pengertiannya ini kita ya. Kita bahas tentang apa nih Pak? Kata mie goreng. Empowering. Kata empowering. Oke Pak, siap. Ya, kalau menurut kamus dari transkrip dari Merriam Webster Dictionary bahwa kata empowering ini memiliki arti merupakan kata kerja. Ya, kata kerja dikatakan situ to give of official authority of legal power to. Ya. Yang artinya memberikan otoritas resmi atau kekuatan hukum. Ya, hukum. Jadi memberikan otoritas resmi dan memberikan kekuatan hukum untuk kita melakukan sesuatu. Ya, karena kita nggak bisa bergerak kalau nggak punya kekuatan hukum. Betul. Kita nggak akan bisa bergerak kalau nggak punya otoritas. Betul. Polisi nggak akan bisa nangkep penjahat kalau nggak punya otoritas. Iya. Hakim nggak akan bisa menyidang, memberikan keputusan kalau dia nggak punya kekuatan hukum. Gitu. Jadi kita ini harus ada kekuatan hukum. Ya, dan sudah diberikan oleh Tuhan. Sudah diberikan. Iya. Puji Tuhan ya. Iya. Nah, kalau pengertian selanjutnya dikatakan juga di situ adalah to promote the self actualization of influence. Yang artinya mempromosikan atau mengaktualisasi diri atau pengaruh. Iya. Ya, jadi memberikan satu pengaruh. Betul, hidup kita ini menjadi pengaruh bagi banyak orang. Berdampak ya berarti. Berdampak. Kemudian juga bagaimana hidup kita bisa mendapatkan promosi. Ya itu. Kata empowering itu. Wow. Keren ya. Jadi tuntunan Tuhan bagi kita tahun ini adalah kita sudah diberikan otoritas ya. Dan kita mempunyai kekuatan hukum yang jelas tetap gitu kira-kira ya. Dan mendapatkan legal, hukum yang legal. Kekuatan hukum yang legal.
siap-siap kita dipromosi. Amin. Dan berdampak pastinya. Dan berdampak. Haleluya. Baik, jadi kalau kita simpulkan, jadi arti dalam empowering ini adalah memiliki arti memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kata empowering inilah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang datang dari Tuhan. Yes. Yang datang dari Tuhan. Jadi maka the year of empowering grace memiliki arti tahun di mana kasih karunia Allah memampukan kita. Amin. Amin. Saya berdoa tahun ini adalah kita miliki kasih karunia untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sangat luar biasa di tahun ini kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini berarti kasih karunia Allah akan memampukan warga kerajaan Allah untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Allah percayakan kepada setiap kita. Nah, itu dia. Iya. Jadi apa yang dipercayakan hari ini? Nah, kira-kira sudah tahu nggak apa yang dipercayakan? Nah, itu dia. Kita diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu itu, kira-kira udah tahu nggak sesuatu itu apa, kan gitu. Temukan itu ya. Temukan itu. Karena tadi itu kasih karunia dalam seseorang itu pastinya berbeda-beda ya. Kasih karunia saya, kasih karunia Pak Gembala dan Bapak Ibu mungkin itu berbeda-beda. Tetapi pasti kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah Pak, pada waktu awal bulan kemarin ya kan, Bapak kan menyampaikan ya ada 5 hal ya. Bagaimana kita diberikan kemampuan untuk memperoleh sesuatu. Ada 5 hal itu Pak. Yeah. Tapi hari ini kita mau bahas satu aja Pak. Ya, di mana Bapak bilang di situ adalah yang pertama itu kasih karunia Allah memampukan kita untuk mendapatkan kekayaan, kekuatan mendapatkan kekayaan. Yes. Jadi dari tema kita di tahun ini adalah The Year of Empowering Grace. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita lewat kasih karunia-Nya. Yes. Di mana itu secara hukumnya itu legal. Ya. Artinya enggak ada salahnya, bukan ilegal, legal betul-betul. Dan yang luar biasa tadi juga di mana kita dikasih otoritas. Ya. Otoritas diberikan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, sebagai gembala jemaat di keluarga rohani kita di Rock Citra Raya, tentunya saya perlu mengimplementasikan kepada semua kita. Apa sih yang akan Tuhan kerjakan di dalam keluarga kita? Jadi kemarin di ibadah awal tahun saya menyampaikan ya ada 5 hal. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan sesuatu. Apakah sesuatunya itu? Tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengalaman saya, pengalaman Bang Heri, pengalaman pendeta-pendeta yang lain, bukan. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Karena tuntunan kita juga berasal dari firman. Maka apa yang kita lakukan itu juga harus mengikuti firman gitu Bang Heri. Nah kemarin saya menyampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wow, itu dia. Jadi ketika saya merenungkan, saya mempersiapkan khotbah, saya berdoa, Tuhan ingatkan saya ayat ini. Bahwa empowering grace tahun ini akan terjadi buat keluarga Rock Citra Raya. Kita akan diberikan otoritas, kita akan mendapatkan promosi, kita akan bisa menjadi pengaruh. Kita akan menerima itu semua, salah satunya lewat apa? Memperoleh kekayaan.
Jadi Tuhan mau tuh kita diberkati, Bang. Amin, itu dia. Haleluya. Jadi saya percaya tahun ini yang bekerja, yang punya bisnis, engkau akan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin. Gitu. Dan kalau begitu pastinya tahun ini itu akan dimulai dengan usaha-usaha baru dari jemaat ini. Bisa usaha baru ataupun juga usaha yang lama tetapi mengalami peningkatan omsetnya. Oke. Bisa juga. Bisa. Nah, untuk keluargaku Rock Citra Raya, saya sudah pernah katakan bahwa jangan anti dengan kata kekayaan. Nah, Pak. Jangan anti dengan kata kemakmuran. Karena apa? Karena memang Tuhan mau kita kaya. Iya. Tuhan mau kita makmur, Tuhan mau kita diberkati gitu loh. Kalau ada yang lain yang mengajarkan, wah kita nggak boleh menganut paham teologi kemakmuran. Ya sudah, yang lain biarkan seperti itu. Iya. Tapi sebagai gembala di Rock Citra Raya, saya mau berkata bahwa Tuhan menghendaki kita diberkati. Firman Tuhan jelas bilang. Bahkan dikatakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wah, kan keren kan? Karena ini Pak. Jadi kan sebetulnya hidup diberkati, hidup kaya itu nggak salah. Ya. Yang salah adalah gaya hidupnya. Yang salah adalah karakternya yang nanti bisa jadi sombong. Itu yang berbahaya. Ketika dia diberkati. Ya, dia lupa Tuhan. Tapi kalau kita bisa menjaga diri kita tidak sombong, kita tetap rendah hati, kita nggak pelit, iya toh? Ya, mengembalikan perpuluhan dengan benar, suka menabur, suka menolong orang-orang yang kekurangan. Kita ada program tangan kasih, tabur lewat uangmu, persembahanmu untuk program tangan kasih. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi nggak salah kalau kita kaya, nggak salah kalau kita makmur. Yang salah itu tadi kalau kita sombong. Pelit, angkuh, ya kan, nggak mau diatur. Bahkan maunya ngatur pendeta, ngatur gereja, itu yang bahaya itu. Itu dia ya. Ya jadi mari ini hal yang luar biasa ya, karena ada beberapa orang tabu nih Pak. Tabu. Membicarakan tentang kekayaan ini ya kan. Betul. Biarlah kita ada kata-kata seperti ini. Oh hamba Tuhan harus sederhana. Dalam tanda petik mungkin harus susah kali Pak. Ya, tapi ini luar biasa tahun ini tuntunan bagi setiap kita ya. Supaya kita diberikan kemampuan. Nah kemampuan dalam hal ini berarti kan mengelola ya Pak ya. Ya, ayat itu juga memiliki pengertian kekuatan bukan cuma untuk mendapatkan kekayaan, tetapi kekuatan juga untuk mengelola kekayaan yang sudah ada. Gitu. Jadi artinya apa yang tadi dibilang orang jadi sombong jadi itu terhindar. Ya terhindar pasti. Karena sudah juga dibarengin dengan bagaimana cara mengelola itu. Ya, mengelola dalam pengertian yang saya maksudkan ini adalah mengelola kekayaan kita. Iya. Jadi kalau kita ini katakanlah contoh kita diberkati 5 juta. Kita selalu berkata mana mungkin cukup 5 juta ini. Padahal kita diberikan kekuatan lewat hikmat Tuhan untuk kita bisa mengelola yang 5 juta ini. Itu maksudnya Pak. Sehingga bisa tercukupi. Bahkan bisa memberi. Wow. Kita bahkan beberapa waktu yang lalu di program kesaksian yang ada di channel YouTube kita juga. Kita bisa mendengar tuh Pak Patrick. Dia bersaksi bagaimana justru yang tadinya dia gajinya lebih besar tapi ternyata dia tidak bisa mengelolanya dengan benar, sehingga kurang saja. Tapi yang gajinya justru lebih kecil ketika dia bisa mengelola dengan benar, justru dia mendapatkan berkat yang bertambah-tambah. Dan merasa dia cukup. Nah itu, jadi ayat itu tadi juga menganut pengertian bahwa kita diberikan kekuatan untuk kita bisa mengelola apa yang ada pada kita. Nah tadi saya tertarik dengan apa yang Pak Heri sampaikan tadi mengenai hamba Tuhan harus sederhana. Ya betul, hamba Tuhan harus sederhana. Tapi definisi sederhana bukan berarti engkau kekurangan terus menerus. Definisi sederhana itu bukan berarti engkau utang sana utang sini, gali lubang sana gali lubang sini, enggak. Kata sederhana itu adalah apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Makanya saya ingat pesannya Baberon kepada saya juga adalah simplicity is greatness kok.
simplicity is greatness. Artinya kita hidup sederhana itu menyenangkan. Hidup sederhana itu apa ya, gak usah malu, justru kita akan mengalami kecukupan daripada Tuhan kok. Gitu Tuhan, ya. Gitu. Jadi sederhana itu gak harus berarti kita sengsara. Menderita, makan seminggu sekali, puasa terus. Kalau puasa disuruh Tuhan kayak puasa Daniel ya oke lah ya. Tapi puasa setiap hari Sabtu oke lah. Puasa setiap hari Sabtu ingat tuh ya. Hari Sabtu puasa warga kerajaan gitu. Jadi seperti itu Pak. Oke, jadi ini memang hal yang sangat luar biasa yang membuat kita gini. Di tahun 2023 ini adalah salah satu tuntunannya kita diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Namun kekayaan yang kita peroleh ini justru itu berdampak mempunyai pengaruh yang baik. Ya, itu dia untuk memberikan pengaruh yang baik. Ya, sehingga makanya saya mendorong berarti kita harus bersemangat. Gitu. Harus semangat selalu. Haleluya. Makanya saya mau katakan ya sebagai gembalamu, saya mau berkata kepada keluargaku di Roh Citra Raya, berkat Tuhan akan bertubi-tubi datang atasmu. Amin. Haleluya. Wah, saya semangat nih Pak. Iya dong, kalau atas mereka berarti atas kita juga. Iya betul. Iya kan? Jadi mari terima ini ya. Ini terima kasih karunia ini dari Tuhan tentunya supaya setiap kita tadi bisa berdampak ya lewat apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi kalau boleh Pak disimpulkan dengan satu tema ini memperoleh kekayaan ini apa nih Pak yang kira-kira Bapak mau sampaikan ke setiap kita nih jemaat Tuhan Pak? Tuhan tidak pernah mendesain kita mengalami kemiskinan ataupun kekurangan. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ya. Dan yang kedua Tuhan menghendaki juga untuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan di dalam Alkitab ada banyak ayat yang mendukung bahwa Tuhan tuh mau kita diberkati. Oke. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita kekurangan. Tuhan tidak menginginkan kita ada dalam kemiskinan. Kalau kita kekurangan terus menerus, kita gagal terus menerus, kita ada dalam kemiskinan, itu ada yang salah. Yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan orang lain, yang salah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih Pak ada orang percaya yang terus menerus miskin kira-kira gitu Pak. Nah coba dicek, yang salah apa? Mungkin dia males. Atau salah kelola. Lo iya dong. Iya betul. Ada juga yang males. Kerjanya cuma WhatsApp sana WhatsApp sini, minta bantuan. Padahal sebetulnya masih sehat. Punya kekuatan. Masih seger, punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia nggak mau lakukan itu, aja dia serba kekurangan. Ya itu salahnya siapa? Dewe. Salah diri sendiri. Ya, betul nggak? Betul. Nah, saya berdoa dan mengajak warga kerajaan yang ada di Roh Citra Raya jangan jadi pemalas. Ya. Jadilah giat. Yes. Karena Tuhan memberkati orang yang rajin. Amin. Ya. Gitu. Betul toh Pak? Betul. Tapi juga kenapa orang bisa jadi ada dalam kemiskinan, kekurangan terus menerus? Karena dia nggak bisa mengelola tadi seperti yang Bapak bilang. Iya. Dia nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya masih ingat dulu awal-awal saya melayani, saya cuma dapat berkat itu 300.000 Pak. Di awal. Tapi saya bersyukur bahwa Bapak rohani saya, Pak Roni itu selalu mengajarkan cukupkan dengan apa yang ada. Ya. Itu saya pegang. Saya setia kasih perpuluhan. Ya. Sampai atas kemurahan Tuhan, ya saya bisa mengalami berkat yang lebih lagi. Ini Bapak bilang tadi dari 300 ya? Iya. Saya Pak dari 500. Naik level lah ya. Naik level gitu. Tapi ya jelas kita ini harus bisa mengelola Pak. Ya. Artinya gini, kalau kita cuman terimanya UMR, ya jangan terlalu foya-foya. Ya. Hindari budaya konsumtif. Ya nggak penting-penting nggak usah lah gitu toh. Ya. Sekali-sekali aja. Tapi sekali.
Kita kelola, harus dikelola. Tapi yang berikutnya, kenapa seseorang bisa ada dalam kemiskinan juga? Saya mendapatkan dari pengalaman saya melayani, ada kutuk, Pak. Ini harus ditengking, harus diputuskan. Betul. Yes. Kutuk yang tanpa sengaja ataupun sengaja dilepaskan oleh seseorang. Dan kita membuka celah sehingga kutuk itu bisa masuk mengenai kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu gagal. Kerjaan yang kita kerjakan selalu gak berhasil, semuanya. Akhirnya kita ada dalam kekurangan, kita ada dalam kemiskinan. Karena ada kutuk. Tapi ketika kutuk itu sudah dipatahkan, ketika kutuk itu sudah disingkirkan, diputuskan, berkat Tuhan ada. Amin. Sehingga ada promosi dari Tuhan. Haleluya. Kayak gitu, Pak. Haleluya. Jadi saya percaya di tahun 2023 ini respon kita akan menentukan apa yang kita dapat. Amin. Kalau engkau percaya bahwa tahun ini adalah tahun the year of empowering grace. Yes. Kemampuan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk memperoleh kekayaan. Kalau engkau percaya itu akan terjadi. Yes. Tapi jangan malas. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan medit juga, saya ulang lagi. Iya, begitu udah kasih ya, nahan ya. Iya, karena ada banyak ayat ya. Saya kalau mau sampaikan kepada warga kerajaan ya, Yesaya 54 ayat yang ketiga, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Ya, itu bicara apa? Bicara berkat. Dipromosi sama Tuhan. Betul. Betul nggak? Betul. Masa kita nggak ada yang mau diberkati, kita nggak ada yang mau dipromosi sama Tuhan? Enggak. Kita nggak punya rumah, kita pengen punya rumah. Kalau sudah punya rumah, rumahnya mungkin nggak seberapa besar, kita pengen punya rumah yang lebih besar lagi. Itu sifat natural manusia. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Karena memang kita akan dibuat pengembang ke kanan ke kiri. Kalau kita betul-betul melibatkan Tuhan. Kemudian Kejadian 28 ayat yang keempat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bayangin. Itu kan perkataan Tuhan kepada Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Kita adalah anak-anak Abraham. Nah, kita percaya itu kan. Berarti kalau Abraham diberkati, kita juga diberkati dong. Amin. Pasti. Kalau Thomas 1000 diberkati, anak-anak saya pasti akan diberkati. Kalau Herianto Asugian diberkati, maka anak-anakmu pasti akan diberkati. Yes. Jadi ada banyak ayat yang mendukung kita ini akan diberkati Tuhan. Amin. Tinggal tergantung kita mau nggak. Responi itu. Gitu? Kemudian Bilangan 6 ayat 24. Tentang apa itu? Doa Yabes kalau tidak salah. Bilangan 6 ayat 24. Coba kita lihat ya. Tuhan akan memberkati engkau itu. Bilangan. Bilangan 6 ayatnya yang ke-24. Oh bukan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuh, Bilangan 6 ayat 24. Dikatakan Tuhan mau memberkati kita. Loh, Tuhan gak katakan aku akan mengutuk engkau. Aku akan jadikan engkau miskin. Enggak, Tuhan akan memberkati. Dan melindungi. Tapi kata berkatnya itu ada. Barulah di 1 Tawarikh itu ya tentang doa Yabes itu ya. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayatnya yang ke-10 ya. Saya akan bacakan nih. Karena ini sebagai gembala saya harus betul-betul meyakinkan jemaat. Dan saya punya kewajiban, tugas untuk setiap jemaat mengerti hal ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada petaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan dikatakan apa? Allah mengabulkan permintaannya. Amin. Makanya sekarang doanya adalah doa minta berkat. Tuhan berlimpah-limpah dan jadikan aku saluranmu Tuhan. Yes. Haleluya. Menjadi alatnya Tuhan. Iya. Makanya yang punya usaha, yang sedang memulai usaha, engkau diberkati berlimpah-limpah tahun ini. Usaha bengkel, usaha makanan online, video properti. Wah, haleluya. Ya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Tahun 2023 kalau dunia ini berkata tahun yang sulit, tahun yang enggak menentu, tahun yang gelap katanya. Tahun yang gelap, ingat kita anak-anak terang.
Kita anak-anak terang, ayo warga kerajaan, Rock Citra Raya, kita anak-anak terang. Amin. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Wow, luar biasa. Yes. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan pastoral kali ini ya mengingatkan kita untuk tuntunan Tuhan, bagaimana kita melalui Pak Gembala tadi itu ya, salah satunya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan saya percaya ketika kita menangkap pesan ini, maka saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di GB Rock Citra Raya akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau yang lain berkata, wah teologi kemakmuran sesat, udah biarin aja, itu urusan mereka sama Tuhan. Di keluarga Rock Citra Raya sebagai gembalamu, saya mau berkata bahwa Tuhan memang menghendaki kita kaya, Tuhan menghendaki kita diberkati, makmur. Tapi ingat, jangan sombong, tetap rendah hati, andalkan Tuhan. Ya, tetap cari wajah Tuhan, pakai kekayaanmu untuk apa? Memberi pengaruh bagi banyak orang. Amen. Pakai kekayaanmu untuk apa? Untuk menyebarkan Injil kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Lewat pelayanan media yang ada di gereja kita, Injil diberitakan. Amen. Tapi itu perlu dukungan, yaitu apa? Dukungan lewat kekayaan yang Tuhan titipkan kepadamu. Makanya itu jangan pelit-pelit untuk kerajaan Allah. Haleluya. Oke, jadi saya mau berkata akan ada kasih karunia Tuhan yang bertambah-tambah atasmu. Amen. Memampukan engkau untuk memperoleh kekayaan dunia ini. Amen. Di saat yang lain susah, engkau akan diberkati Tuhan dan engkau akan jadi berkat buat orang yang susah. Di saat yang lain menderita, engkau akan mengalami kelimpahan dan engkau akan menjadi berkat buat orang yang sedang menderita. Haleluya. Engkau akan menjadi pengaruh, Amin. Kalau engkau percaya ini, taruh tangan kananmu di dadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dengan otoritas yang kau berikan kepadaku sebagai gembala di keluarga Rock Citra Raya ini, tahun ini aku melepaskan berkat ilahi. Berkat kekayaan dunia ini atas setiap umatmu. Amen. Diberkatilah segala usaha mereka. Diberkatilah segala yang mereka kerjakan dengan tangan pikiran mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Bisnis-bisnis yang mereka kerjakan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Seperti Yabes yang berdoa. Kiranya engkau memberkati Yabes berlimpah-limpah. Kiranya juga engkau memberkati umatmu yang ada di Rock Citra Raya berlimpah-limpah. Dan juga kepada semua umat Tuhan yang mendengar dan yang percaya ini, mereka pun juga akan kecipratan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarkan mereka semakin diberkati, mereka semakin merendahkan diri mereka. Mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Mereka semakin mencari Tuhan. Mereka tetap rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya gerejamu, kedutaanmu yang ada di Rock Citra Raya pun juga akan mengalami berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Siap Bang. Luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian pesan pastoral kali ini. Sampai jumpa di pesan pastoral yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Haleluya. Shalom, shalom.